Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Ion Rinaldi dalam program Mojo Pendidikan Tribun Jambi. Nah, kali ini saya bersama salah satu dosen PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, Mbak Yaya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Jadi Bang. Mbak Yaya ini salah satu dosen yang spesialis melahirkan guru-guru PAUD di Jambi ya, Mbak ya? Iya. Mm. Mbak kok tertarik ngajar PIAUD sih, Mbak? Kok bisa itu, gimana ceritanya tuh? Eh, karena PIAUD itu menyenangkan. Mm-mm. Di sana kan kita bernyanyi, Oke. bergembira, bertepuk tangan, Mm-mm. dan kita menyalurkan emosi yang dimiliki oleh anak-anak kan itu kan riang. Oke. Nah, begitu juga guru-gurunya seperti itu, termasuk Oke. juga dosennya juga seperti itu. Harus selalu riang ya, harus selalu Ceria. senang ya. Ah, ah. Bisa jelaskan nggak Mbak sedikit PAUD itu apa sih sebenarnya? Oke, PAUD itu adalah pendidikan Islam anak usia dini. Tetapi kalau di UIN namanya PIAUD, Oh. pendidikan Islam anak usia dini. Kalau biasa kan PAUD. Nah, kalau misalkan di sekolah-sekolahnya, kalau PAUD itu kan ada TK, Oke. KB atau playgroup kelompok bermain, ada TPA tempat penitipan pendidikan anak, dan anak. itu sesuai usianya. Kalau di PIAUD yang ada Islamnya ini ada yang dinamanya RA. Oke, apa RA tuh? Raudatul Atfal, artinya itu adalah juga taman kanak-kanak. Oh. Yang mana isinya adalah anak 0 sampai 6 tahun. Oke. Itu kalau di Indonesia, tetapi kalau di luar negeri anak usia dini itu adalah anak usia 0 sampai 8 tahun. Oh gitu. Ya Indonesia termasuk- lebih cepat dewasa berarti ya? Mungkin tergantung peraturan Oke, negaranya, negaranya ya, undang-undang. undang-undang. Oke. Seperti itu. Oh jadi bedanya PIAUD dengan PAUD itu karena PIAUD itu lebih ada Islamnya. Islamnya itu ya. Dalam pengajarannya pun lebih banyak kita mengajarkan doa-doa, ayat-ayat pendek, seperti mengajarkan agama-agama, Oke. terutama agama Islam seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang anak 1 sampai 6 tahun, berarti kita berbicara tentang pendidikan Nol, karakter nol ya. sampai 0 sampai 6 tahun, berarti bagaimana pendidikan karakter, bagaimana membentuk pola pikir mereka, Iya. itu sangat penting sekali. Memang itu yang diajarkan. Iya, membentuk karakter anak. Yang lebih penting lagi itu adalah mengembangkan aspek perkembangan anak. Itu ada 6 aspek, yaitu moral dan agama, kemudian sosial emosional, kemudian fisik motorik, ada seni, bahasa, dan apa ya satu lagi kalau tidak salah. Eh, Bahasa tadi udah ya. Pokoknya ada satu lagi itu saya lupa tuh. Ada 6 aspek 6. perkembangan anak yang harus dikembangkan pada diri anak tersebut, dan yang mana 6 aspek perkembangan itu akan dikembangkan secara optimal di sekolah, yaitu PAUD, yang mana sudah dimasuk di dalam apa namanya itu kurikulum anak usia dini seperti itu. Oke, berarti kan bisa dibilang pembentukan karakter bagaimana kita membentuk pola pikir saraf Iya, anak-anak pola pikir itu anak, ya, pola iya. pikir anak itu ya. Berarti Iya, memang iya. ada mata kuliah khusus mempelajari itu. Ada mata kuliah yang khusus mempelajari itu, namanya adalah mata kuliah neuroscience. Neuroscience. Anak usia dini ini kan masa golden age, masa keemasan, yang mana semua aspek perkembangannya itu berkembang sangat pesat, termasuk Oke. otaknya. Oh, Dalam usia dini itu 80% otak manusia berkembang di usia dini. Oke. Sisanya barulah di usia dewasa, remaja, dan seterusnya. Karena di usia dini itu kan kita mulai belajar semuanya. Belajar ngomong, jalan, berdiri, duduk, bahkan semua yang kita lakukan kan mulai dari usia dini. Jadi makanya perkembangan otak pun sangat pesat di usia tersebut. Oke, berarti kita salah satu mata kuliahnya itu mempelajari tentang, kalau nggak salah itu namanya sel saraf itu ya Mbak ya? Ya, nama mata kuliahnya adalah neuroscience. Neuroscience, berarti mempelajari tentang Neuroscience. Oh, neuroscience. Ya. Berarti itu tentang sel saraf gitu ya? Ya. Oh, itu berarti dipelajarin. Ya, tentang lebih tepatnya seperti ini. Neuroscience itu adalah adalah sel saraf. Oke. Science, Bang yang tahu nggak science itu apa?
ya ilmu pengetahuan. pengetahuan, Iya, ilmu ya. pengetahuan. Jadi neuroscience adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem saraf otak manusia. Oke, Yang mana itu dipelajarin di PIAUD. dipelajari. Gunanya Oke. apa gunanya? Ngapain kita belajar otak anak kan? Benar-benar, benar, kita harus tahu juga tadi, benar. Iya. Ternyata PIAUD itu tidak sesederhana itu ya, Iya, benar ya Mbak ya. Terus Mbak, Ya, gunanya agar kita bisa menciptakan anak didik yang bisa berpikir ilmiah, terutama kalau mahasiswa kan calon gurunya juga bisa berpikir ilmiah dan bisa berpikir lebih maju lagi. Karena seperti ini, perkembangan intelektual itu dari waktu ke waktu itu kan sangat pesat perkembangannya. Salah satu contohnya adalah teknologi. Kalau kita kalah tidak bisa menggunakan teknologi, apalagi di era pandemi kemarin, ya kita ketinggalan. Nah, bahkan anak TK pun, anak PAUD pun sekolah menggunakan Zoom. Ya, menggunakan HP, laptop, Android dan segala macamnya itu. Kalau kita tidak tahu dan tidak mengajarkan anak, ketinggalan zaman ya sudah. Tidak bisa kita itu. Kan itu berkaitan dengan intelektual. Nah, kemudian ada juga salah satu contohnya mungkin zaman dulu kalau dokter kalau mau operasi itu kan pakai bius sekarang. Sebelum ditemukannya bius itu dokter itu tidak uji cepat-cepat mengoperasi. Karena kalau kelamaan darahnya bisa mengalir lebih cepat, banyak, dan pasiennya akan menderita. Nah, zaman dulu itu uji cepat. Jadi siapa yang paling cepat itulah dokter yang dianggap dokter pintar lah pada saat itu. Nah, keterampilan jatuhnya ya. Setelah ditemukannya obat bius, itu kan perkembangan intelektual dari waktu ke waktu ditemukanlah obat bius, maka bisalah mengoperasi itu dengan santai, nggak santai juga sih. Iya, lebih teliti lah ya. Santai aja ya, lebih teliti, tidak terburu-buru, dan insya Allah lebih aman bagi pasiennya. Nah, mata kuliah neuroscience itu Mbak, itu mempelajari nggak bagaimana cara sel saraf itu bekerja gitu? Iya. Nah, dari namanya kan neuron itu adalah sel saraf. Sel saraf itu adalah suatu jaringan terkecil dalam tubuh manusia yang gunanya adalah untuk mengantar impuls, rangsangan, listrik atau informasi. Nah, di dalam tubuh kita dia berada di seluruh tubuh kita. Tetapi yang pusat utamanya adalah yang dinamakan sistem saraf pusat, itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang mana otak dan sumsum tulang belakang ini, di otak kita ada sekitar 100 miliar sel saraf yang ada di otak. Nah, kemudian di sumsum tulang belakang itu ada sekitar 75.000 sel saraf, dan selebihnya juga ada di seluruh tubuh kita yang dinamakan sel saraf tepi. Sel saraf tepi itu ada di organ, ada di kaki, tangan, bahkan di kulit gitu. Nah, jika itu kalau itu disambungkan, sel saraf itu disambung-sambungkan, itu panjangnya bisa menjadi kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, bisa sepanjang 75 km. Kalau disambung-sambungkan di dalam tubuh kita. Nah, saking panjangnya itu Maha Kuasa Allah yang memberikan kita hal seperti itu. Nah, tadi kan Mbak menyinggung tentang otak gitu. Nah, berarti otak pun dipelajarin di PIAUD di dalam mata kuliah ini ya Mbak ya? Dipelajari. Karena kan tadi dia kan neuron adalah sel saraf. Sel saraf utama, sistem saraf utamanya adalah otak. Otak ini adalah yang mengatur semua kegiatan kita, semua. Ya, boleh Bang Yun sebutkan salah satu kegiatan, coba sebutkan. Menulis misalnya. Menulis itu otak. Otak yang menyuruh tangan kita untuk menulis. Bahkan sesimpel misalkan kita mendengar lagu dangdut, kita pengen goyang jempol, itu otak yang menyuruh tangan kita bergoyang melalui sel saraf yang dibantu oleh sel saraf tadi. Sel saraf yang menghantarkan impuls atau rangsangan tersebut ke tangan kita agar tangan kita bergoyang. Nah, seperti itu. Jadi kompleks sekali sebenarnya yang dipelajari di PIAUD ini ya Mbak ya. Nah, untuk penyakit yang kalau kita bicara saraf, bicara otak, mungkin ada penyakit yang bisa timbul akibat gangguan saraf, itu dipelajarin nggak? Ya, tentunya kita harus waspadai juga kan penyakit-penyakit itu. Karena kalau kita tidak
waspadai ya, kita lengah. Karena saraf ini adalah yang paling sensitif di dalam tubuh kita. Mungkin saya akan menceritakan dulu tentang otaknya, otak dan sumsum tulangnya, nanti akan berkaitan dengan penyakitnya ya. Otak kita itu sangat cepat sekali kerjanya, seperti tadi menyuruh jempol bergoyang. Itu kan sepersekian detik, bahkan kita tidak merasakan bahwa otak menyuruh jempol bergoyang, pol goyang dong, enggak. Kita tidak merasakan seperti itu. Itu sangat cepat sekali kerjanya. Saking itulah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjadikan kita derajatnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain karena kita mempunyai otak untuk bisa berpikir. Nah, sangat cepat sekali cara kerja otak. Mungkin ada lagi salah satu contohnya, Bang Yon pernah dengar dulu ada tsunami di Banten? Iya, benar. Yang memakan korban grup Seventeen. Iya, benar. Nah, tahu itu. Ya, itu kan vokalisnya bilang saking cepatnya airnya, jadinya dia nggak sempat berpikir lagi nih otaknya mau pegangan kemana, mau menyelamatkan diri kemana. Itu berarti menunjukkan bahwa sehebat apapun otak kita bekerja, ada lagi yang lebih kuasa, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong. Jangan mentang-mentang kita hebat, pintar kayak gitu kan. Kita tidak boleh sombong kayak gitu. Jadi ini menariknya Tribuner, kalau kita sudah ada dasar agama, semua ilmu sains itu pasti dihubungkan dengan agama ya. Nah, kemudian tadi penyakitnya ya, penyakitnya otak juga itu berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Itu nyatu tuh antara otak dan sumsum tulang belakang, karena sumsum tulang belakang ini gunanya adalah untuk mengontrol gerakan kita. Nah, salah satu penyakitnya yang ringan akibat gangguan saraf ini itu contohnya mungkin kesemutan, itu yang ringan, yang ringan. Kemudian kaki sulit digerakkan atau pusing, itu juga salah satu. Bisa jadi yang lebih levelnya lebih berat lagi, itu ada yang dinamakan penyakitnya itu Alzheimer. Tahu? Ya, tahu itu meditation apa? Muhammad Ali. Nah. Oh, dia kena Alzheimer. Ya. Itu tuh Alzheimer itu tuh semacam lupa ingatan. Ya, itu adalah penyakit saraf. Kemudian ada juga yang dinamakan ataksia. Kalau ataksia itu menyerang sumsum tulang belakang. Yang mana itu ngeri sekali sih penyakitnya. Si yang kena penyakit itu kalau misalkan level awalnya, kalau dia ingin mengambil barang di sebelah sini, tangannya ke sini, otaknya tidak sesuai dengan tangannya. Pertama-tama dia seperti itu, kemudian di saat berjalan dia sering terjatuh, keseimbangannya kurang. Nah, pernah lihat kayak gitu tuh. Kemudian lama-lama dia kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk berjalan, dan akhirnya bisa meninggal dunia. Mbak, ini kan kita bicara salah satu mata kuliah yang membahas tentang otak saraf untuk di PAUD itu sendiri. Sebenarnya seberapa penting sih pelajaran ini untuk calon-calon guru PAUD ini untuk mendidik anaknya, untuk mendidik anak-anak besok? Sangat penting, karena ini kan kita bagaimana kita mengolah informasi. Saya akan menjelaskan juga bagaimana rentetan informasi itu datang ke kepala kita, ke otak kita. Karena setelah sel saraf kan sistem saraf utama adalah otak. Nah, caranya adalah pertama ada buku apa itu saya baca, nanti saya konfirmasi lagi apa kalau ingat ya. Nah, di situ menyatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan semua makhluk itu adalah yang pertama adalah batang otak. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, batang otak itu gunanya untuk gerak refleks. Nah, contohnya kalau kita lihat beruang, kita harus refleks lari. Itu adalah hal yang pertama kita lakukan. Karena kalau kita diam di situ, mikir dulu, ya udah diterkam. Lihat api, kita lari, kayak gitu kan. Nah, semua makhluk hidup mempunyai itu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan memori, ingatan. Nah, ingatan contohnya jika kita lewat di depan rumah tetangga kita yang punya anjing,
kemudian kita tahu karena itu tetangga kita tahu anjing itu tidak galak. Nah, jadi kita lewatnya santai aja. Kita ingat nih. Kemudian yang ketiga adalah terakhir baru logika. Logika itu datangnya terakhir. Mungkin bisa saya kasih contoh. Kalau Bang Yon misalkan jalan sama istri ke mall, kemudian tiba-tiba ada cewek cantik. Nah, secara otomatis semua laki-laki pasti melihat ke arah cewek cantik. Refleksnya pasti seperti itu, melihat ke arah cewek cantik. Kemudian barulah muncul memori. Oh iya ya, saya punya istri. Terakhir baru logika. Saya tidak boleh melihat wanita cantik ini karena saya sudah mempunyai istri. Nah, makanya logika itu datangnya terakhir. Logika itu selalu terakhir ya. Nah, jadi menjelang Abang yang berpikiran kayak itu udah digampar sama istri. Karena ada jeda ya? Iya, ada jeda. Nah, gitu. Ya, kan? Jadi itulah tugas fungsi guru itu biar tepat sasaran karena mengerti pola-pola itu ya Mbak ya. Pola-pola seperti itu. Kemudian makanya kalau kita ada masalah disarankan untuk tidak gegabah karena logika itu kan datangnya terakhir. Berpikiran jernih itu kan datangnya terakhir, setelah kita mengingat-ingat barulah dia datang. Nah, kalau lebih baiknya bawa istirahat dulu atau bawa ibadah dulu, wudhu dulu. Doktrin agama gitu ya. Iya, barulah kita cari jalan keluarnya ini seperti apa kalau kita ada masalah. Seperti benar ya, kalau di agama itu ketika kita emosi, ketika berdiri duduk, ketika masih emosi berbaring, masih itu. Emosi juga ambil wudhu, masih juga dirikan salat gitu kan ya. Berarti itu sebenarnya ya benar juga sih, desainkan masuk ya. Itu hadis atau hadis kalau nggak salah itu? Iya hadis ya, sepertinya hadis. Iya sepertinya. Bagaimana sih perkembangan otak anak usia dini? Ya, otak anak usia dini itu seperti yang sudah saya bilang itu perkembangannya itu sangat cepat di usia anak-anak. Itu bahkan 80% perkembangannya di usia anak-anak. Semua kita pelajari di usia anak-anak, makanya disebut di usia keemasan. Ya, semuanya dipelajari di situ. Jadi anak-anak itu belajar dari semua, dari lingkungannya, bahkan dari susunya aja tuh panas, dia nggak mau pegang, itu termasuk belajar. Oh ini panas, kayak gitu. Hal-hal terkecil apapun itu termasuk belajar. Tetapi banyak orang-orang awam yang mengira anak kecil itu bermain aja. Misalkan di PAUD nih, kerjanya bermain aja. Ya memang itu semboyan anak usia dini, bermain sambil belajar seraya bermain, karena itu mengasihkan. Kalau disuruh belajar, tulis nih, nggak bakalan anak itu untuk stay di situ, untuk fokus di situ, itu tidak bakalan. Jadi kalau saya simpulkan ini Mbak, kadang-kadang orang tua juga di masyarakat agak salah ya. Karena anak sekolah tuh harus bisa baca, belajar. Sebenarnya perkembangan anak PAUD itu bermain itulah pembelajaran mereka gitu kan ya. Jadi ya Mbak. Mungkin ada contoh nyatanya di TK tempat saya mengajar itu dia anaknya hobi sukanya jalan-jalan belajar, dia nggak suka jalan-jalan. Tetapi dia tahu setiap gurunya menyebutkan misalkan mata, ainun, dia hafal. Sebelum pulang kan mata apa? Ainun kayak gitu. Nah dia tahu, padahal dia nggak duduk belajar. Jadi dia lari-lari. Ainun itu bahasa Arab ya? Ya bahasa Arab. Ainunnya mata. Jadi kalau Ainun Najib, mata Najib gitu. Guys, ngajar TK mana sih Mbak? Saya ngajar di TK Lokomotif UIN juga ya? Berarti Mbak dosen UIN juga, praktisi juga di... Lebih tepatnya kepala sekolah. Kepala sekolah ya? Oh, jadi kepala sekolah TK-nya ya? Nah, jadi benar ternyata Mbak Yaya ini bukan cuma mengajarkan calon tenaga pengajar untuk PAUD ya, tapi langsung turun mengajarkan langsung ya? Anak usia dininya langsung, tidak hanya calonnya, tetapi anak usianya juga langsung, tidak hanya calon guru. Ini keren kali Tribuner. Nah, Mbak, kita kan tadi udah bicara tentang otak, tentang bagaimana anak-anak, perkembangan otak anak. Mungkin ini ada hubungannya nggak dengan dejavu atau mimpi untuk perkembangan otak itu sendiri? Oke, kalau dejavu itu
adalah suatu fenomena otak yang biasa dihubung-hubungkan dengan mistis. Oh iya, Sama biasa seperti itu. mimpi juga. Bang Yun pernah mengalami deja vu? Ya, beberapa kali. Ini kayak sudah pernah kejadian gitu, tapi gimana gitu kan. Atau aku sebenarnya pernah time travel gitu kan, perjalanan waktu gitu kan. Kemudian Bang Yun merasa menjadi paranormal. Paranormal gitu kan. Karena sudah pernah aku merasakan. pernah lihat kejadian ini loh gitu Iya, kan. saya dukun loh kayak Iya. gitu. Sebenarnya itu sudah ada penjelasannya dalam neuroscience. Sudah ada yang penelitian, sudah ada ya. penelitiannya. Yang mana sebenarnya deja vu itu kan terjadi itu di saat kita masih muda, di usia 15 sampai 25 tahun. Naik ke atas itu akan berkurang bahkan tidak ada. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya otak kita menyambungkan dengan hal yang hampir mirip. Bukan hal itu ya, tapi hampir mirip. Biasanya kita lihat entah itu di TV, hal itu entah itu kita selewatan jalan, misalnya orang kayaknya pernah lihat orang ini. Mungkin kita memang sebelumnya jalan-jalan memang pernah melihat orang itu, makanya otak kita menyambungkan. Atau mungkin yang mirip orang itu di TV, kemudian mungkin juga di mimpi, maka otak kita akan menyambung-nyambungkan, oh ini yang sama nggak sih sama yang ini, makanya kita merasa kayaknya pernah, kayaknya ada kayak gitu, padahal belum pernah sama sekali. Contohnya saja mungkin kayak kita pernah ke suatu tempat, kayaknya pernah deh ngelewatin jalan ini, melihat gedung-gedungnya, pohon-pohonnya. Nah, tetapi setelah kita lihat lagi, misalkan ruko nih, di mana-mana ruko kan sama bentuknya. Betul. Ya emang sama kayak gitu. Karena bentuknya sama Karena ya. bentuknya sama, jadi otak kita menyangkut pautkan. Termasuk ke mimpi seperti itu juga ya. Kalau mimpi itu datangnya secara acak. Dan biasanya menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, dia mengatakan bahwa teori ini sebenarnya adalah motivasi di dalam diri kita, rasa sesuatu yang kita ingin capai tetapi tanpa kita sadari. Oh, makanya kalau misalnya ada orang suka sama lawan jenis, terbawa-bawa mimpi itu ya sebenarnya gitu. Sesuatu yang kita inginkan tapi tanpa dia sadari gitu. Tanpa disadari. Dan terkadang juga terjadinya acak kan, nggak nyambung ceritanya. Makanya seperti itu. Makanya otak kita itu tidak terlalu mengingat mimpi kita. Kan bangun kadang kita ingat, kadang tidak ingat kan, karena otak tidak ingin menyimpan hal-hal itu kan, hal-hal ibarat kalau dikatakan sampah sih tidak, maksudnya hal-hal acak. Iya, kalau di otak kita itu, otak kita tetap bekerja di saat kita tidur, tetapi dia menampilkan hal-hal yang acak kayak gitu. Itu menurut teori Sigmund Freud. Jadi ini dulu kalau Mbak generasi old tuh pasti pernah dengar lagunya The Groove. Apa tuh? Dahulu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, ya kan? Nah, orang-orang old tuh pasti tahu. Nah, ini ternyata terjawab, ternyata ada obsesi. Keinginan kita kayak gitu. Bener. Nah, tapi tanpa kita sadari ya. Ya, tanpa kita. Oh iya, benar juga sih. Kan kadang berbagai macam tuh mimpinya. Kadang ada mimpi hantu, ada kita menginginkan hantu kan enggak. Oh iya juga. Mungkin ada trauma ya. Jadi mungkin di saat kita nonton film hantu, kemudian kebawa lengket nih di kepala kita kan, di memori jangka panjang itu. Oh ya, baru ingat nih. Ingatan kita, atau tadi saya juga menyebutkan memori itu ada dua, ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu ya ingatnya kita cuma sebentar. Contohnya dia biasanya berupa numbering, mengingat nomor HP misalkan. Setelah minta nomor HP teman, terus kita ingatin lagi, habis 7 apa ya kayak gitu. Itu ingatan jangka pendek. Kemudian ingatan jangka panjang ini adalah yang lama kita ingatnya, walaupun telah bertahun-tahun kita tetap ingat, dan itu biasanya adalah kejadian yang sangat menyenangkan, sangat menyedihkan, sangat berkesan, dan kejadian yang berulang-ulang. Misalkan kalau memori jangka pendek ini bisa juga sampai ke memori jangka panjang kalau kejadian jangka pendek ini diulang-ulang. Contohnya belajar. Belajar kalau diulang-ulang dia akan nyangkut di memori jangka panjang. Jadi Tribuner, kalau kalian dulu pernah bilang, kalau guru kalian pernah bilang tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada yang terlalu pintar, tapi kalau kita rajin mengulang, maka kita terlihat pintar ya gitu ya. Nah, itu ternyata intinya Tribuner. Mbak,
Untuk masalah saraf otak ini sebenarnya ada permainan-permainan nggak yang bisa mengasah otak dan segala macam? Ada banyak sekali permainan yang bisa mengatur saraf otak kita agar kita bisa berpikir secara ilmiah. Nah, salah satu permainannya adalah kita Tribuner kita akan kasih salah satu simulasi bagaimana permainan yang mengasah otak ya. Nah, ini sudah ada 6 orang mahasiswa UIN yang akan langsung mempraktekkan bagaimana permainan mengasah otak itu ya, Mbak. Ya. Lu clip on nggak nih? Nah, perlu clip on? Oke. Mungkin bisa diambil salah satu saja. Nanti dibagi dua ya, grup A dan grup B. Nah, ini grup. Oh ya, oke. Oke. Ini bagaimana cara permainannya, Mbak? Cara permainannya adalah dibagi dua. Itu grup B, grup A. Nah, cara permainannya, judul permainannya adalah game Satu Hati. Iya, judulnya aja udah romantis ya. Jadi seperti tagline salah satu motor. Iya. Nanti iklan. Nanti masuk iklan. Nah, Satu Hati yang mana nanti Ibu akan menyebutkan satu pose dan kalian harus memperagakan, harus sama, ya. Tetapi setelah Ibu menghitung 1, 2, 3 barengan. Nggak boleh duluan ya, kalau duluan kan bisa nyontek temannya ya. Setelah 1, 2, 3 baru bisa kita mulai. Oke, kita mulai? Siap, mulai. Satu-satu dulu. Grup A dulu, maju ke depan. Nah, grup A. Oke, praktekkan. Jangan dipraktekkan dulu, setelah 1, 2, 3 baru praktekkan ya. Bagaimana kalau kalian kehujanan? Ya, 1, 2, 3. Nah, salah, tidak kompak. Salah, berarti tidak satu hati. Aduh. Kalau 2 lumayan sama ya kayak gini. Aduh. Lebih ke kaget sih. Emang Itu hujannya ada petirnya juga, Pak. hujan badai. Hujan badai. Oke, belum ada skor ya, mundur dulu. Kemudian grup B. Grup B. Praktekkan cara, jangan dulu ya, berenang. 1, 2, 3. Beda. Mana, benar atau salah? Salah. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini ya. Oke, belum dapat skor. Clip on deh, boleh satu sini tuh. Iya, clip on-nya. Oke. Nanti kedengeran ya ketawanya. Clip on-nya untuk Bang Yon aja. Oke. Mundur lagi. Gantian ya, kelompok A. Harus betul ya. Nah, yuk satu lagi yuk. Praktekkan cara, belum ya, melamun. Ya. 1, 2, 3. Sama. 100 poin. Oke, good job. 100 poin untuk tim A. Oke, tim B lagi ya, jangan mau kalah tim B. Oke. Tim B, praktekkan cara memancing. 1, 2, 3. Sama. Boleh. Keren kan. Kita cari pemenangnya dengan cara Aku boleh nyoba nggak, Pak? Boleh. Bareng ya. Boleh, Aku mau coba kalian bareng. Pisah dulu dong. Agak. Nah. Dapat nggak nih? Nah, Abang masuk di grup apa? Enggak, aku mau coba mereka nih. Oke. Bahkan kalau kita foto biasanya kan cari pose tercantik kan ya. Nah, bagaimana pose tercantik kalian? 1, 2, 3. Iya, enggak ada. Yuk, kali lagi ya. Bagaimana kalau kalian melihat cowok paling ganteng di depan kalian? 1, 2, 3.
lebih sama yang ini ya. Lebih sama yang ini. Iya. Kayak gitu karena udah punya cowok. Oke, Iya. Mbak, kayaknya kita nggak perlu untuk senang-senang ya. Kita Iya. nggak harus tahu siapa yang menang, siapa yang Tapi kalah. sudah ada dapat Oh, sudah pemenangnya. dapat ya? Pemenangnya adalah kelompok B. Tadi dia sama. Paling satu hati ya, paling Dapat satu hati. Nah, yang kalah ada hukumannya. Oh. Ya, hukumannya adalah mana anggurnya? Anggurnya. Oh. Nah, anggurnya sudah dicuci kan? Nah, silahkan masukkan anggur ke dalam mulutnya. Oke. Nah, nanti nggak usah dikeluarin lagi, ambil aja ya. Jijik banget kalau dikeluarin lagi. Oke. Ini masuk. nyanyi ya, Mbak ya? Mereka nyanyi ya. Nah, Ya, kalau nanti nyanyi mesti ini nih. nyanyi menggunakan anggur. Jangan dimakan dulu ya, dimasukin aja. Ya, dipegang dulu ya, dipegang. Ya, dipegang aja. Masukin aja ke dalam mulut. Dan masukin. Muat nggak? Muat kan? Muat. Silakan kalian ciptakan satu lagu tentang apa? Jangan dimakan dulu. Oke. Oke. Menciptakan satu lagu yang bercerita tentang cowok ganteng. Nah, caranya perhatikan dulu. Caranya siapa namanya? Asma. Oh ya, susah ya ngomongnya, lupa. Asma nyanyi satu bait bukan satu kalimat ya, satu bait. Berikutnya kamu. Nah, harus nyambung tuh lagunya. Bebas. Tentang cowok ganteng. Oh ya, begitu show. Oke. Ya, siap ya menerima hukumannya. Silakan maju. Klipannya kasih yang kawal nih. Siapa yang kawal? Ya, yang awal. Dipegang aja. Yang awal aja. Ice. Siapa namanya Ice ya? Ice. Nah, Jangan rehan aja. cowok ganteng, harus ada kata-kata cowok ganteng. Rehan Ayo. begitu ganteng. Bebas ya. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Harus itu dong. Harus terima hukumannya dong. Harus. Bebas mau pakai nada apa bebas. Begitu. Aduh. Jangan ketawa, nanti keluar anggurnya. Ayo. Begitu. Teman-temannya jangan diketawain. Belum. Enggak ada musik pengiring. Ayo. Jangan diketawain ya, Bu Fusli. Yuk. Begitu sulit melupakan Rehan. Apalagi Rehan ganteng. Berikutnya, silakan. Klip on. Nah, yuk. Begitu. Kita dengerin dulu. Ayo. Begitu susah cari pengganti karena Rehan sangat ganteng. Cari irama lain, yang terakhir irama lain. Mungkin bukan Rehan, mungkin siapa? Yuk. Yang lain yuk, coba. Mic-nya dipakai, clip on. Nah, yuk. Bebas, tidak ada yang disalahkan. Yuk, bebas. Ya mungkin isi hati tentang cowoknya mungkin.
cowokku ganteng. Tapi selingkuh. Iya. Coba. Yuk. Ayo. Ayo, bisa. Yuk. Yuk bisa. Yuk. Ayo nanti anggurnya boleh dimakan habis ini. Boleh lagu-lagu yang ada di ingatannya siapa? Kamu apa? Boleh berbadan besar, boleh terserah. Badannya besar. Iya. Pipinya besar. Yuk. Nggak apa disebutnya. Ya nggak apa-apa. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau menang, yang lain Semuanya. mundur. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke. Itu tadi gamesnya. Untuk seru-seruan. Ya boleh, anggurnya boleh dimakan. Nah, benar itulah pembelajaran di PAUD ya Mbak. Iya. Ada seriusnya. Tadi kita di awal ngomong lumayan serius ya Mbak. Banyak ice breakingnya memang Banyak. kalau di PAUD ini. Iya, jadi mengkombinasikan antara serius dan permainan. Bukan main-main, lebih Bukan- ke permainan. Jadi jangan salah benar kalau anak PAUD tuh PAUD itu cuma main-main. Sebenarnya Iya. ada ilmu di situ ya Mbak ya. Ilmunya. Banyak sekali ilmunya. Oke, Tribunner, sampai di sini dulu Oke. bincang-bincang kita. Kita tadi udah ngobrol tentang bagaimana perkembangan otak anak PAUD, terus juga langsung dipraktekkan permainannya. Maka kita akhirin dulu bincang-bincang kita kali ini bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dan narasumber saya Nurmalia KMPD. Nurmali. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.